Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah rahimakum, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Delima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam inilah kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis orang-orang soleh, majlis yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga maka mampirlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma hiya riyadul jannah?" Apa itu yang disebut dengan riyadul jannah, taman surga? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah ay majlisul ilmi. Riyadul jannah, taman surga itu adalah majlis ilmu, majlis zikir, majlis di mana kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini ingin saya sampaikan surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Mungkin bapak-bapak udah hafal, dan tadi saya bacakan ayatnya tentang masalah saum atau siam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Azim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ayat ini berada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Diawali dengan kalimat ya ayyuha, harfun nida. Ya ayyuha itu kalau kita belajar bahasa Arab namanya harfun nida, huruf untuk memanggil. Kalau satu orang cuman pakai iya saja, ya Muhammadu, ya Ahmadu. Tapi kalau banyak ya ayyuha, artinya yang dipanggil itu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu itu dalam bentuk fi'il madhi, bentuk lampau. Fi'il madhi itu apa? Bentuk lampau, yang artinya telah beriman. Berarti orang yang tidak beriman atau belum beriman tidak terpanggil dalam ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Di dalam beberapa tafsir dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, pasti di sana ada satu hal yang sangat penting yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga hendaknya orang-orang yang beriman ketika membaca ayat Al-Quran memperhatikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang sangat penting. Apa itu? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba. Kutiba dari kata-kata kataba. Kataba itu kalau bahasa kita apa artinya? Ana aktub, saya menulis. Ya. Tapi di sini diartikan kutiba ay furido, telah diwajibkan. Alaikumus syiyam, atas kalian as-syiyam, berpuasa. Jamaah sekalian, puasa atau bahasa Arabnya itu adalah as-syiyam atau kadang-kadang juga disebut as-saum. Bisa syiyam, bisa apa? Saum. Walaupun disebutkan kata-kata saum itu dalam ayat Al-Quran satu kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inni nadartu lirrahmani sauma. Inni nadartu, sesungguhnya aku bernazar. Aku di sini Maryam binti Imran yang merupakan ibunya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Inni nadartu, aku bernazar, sesungguhnya aku bernazar lirrahman, kepada Allah Ar-Rahman, sauma, untuk saum. Nah, saum di sini para ulama tafsir menjelaskan ai imsakan anil kalam, menahan diri untuk nggak ngomong, tidak berbicara. Jadi Maryam yang hamil tanpa bapak apa suami? Suami kali ya kalau untuk Maryam. Kalau Nabi Isa nggak pakai bapak gitu ya. Tanpa suami
maka banyak orang yang nanya. Sehingga apa? Maryam ini apa? Inni nadartu lirrahmani shauma. Kalau gitu saya apa? Bernadar untuk kepada Allah shauma. Untuk enggak apa? Saum. Ya. Maksudnya apa? Imsakan anil kalam. Maksudnya menahan diri untuk tidak mau ngomong, diam aja. Jamaah sekalian, itu arti sauma. Sedangkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan kutiba alaikumus syiyam. Telah diwajibkan atas kalian apa? Untuk syiyam, berpuasa. Dan kewajiban ini disebutkan dengan kutiba, telah diwajibkan. Ada beberapa ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan telah diwajibkan itu dengan kalimat kutiba. Sebagaimana ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Atau juga dalam ayat lain, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas kalian untuk berperang. Padahal perang itu adalah sesuatu yang sangat dibenci. Siapa yang mau berperang? Atau tadi kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melakukan qisas. Qisas itu satu hukum, ketika orang membunuh harus dibunuh. Namanya hukum apa? Qisas. Itu adalah kewajiban yang berat. Kewajiban apa? Yang berat. Dan puasa juga termasuk kewajiban berat. Kira-kira berat gak puasa? Berat. Gak makan dari subuh sampai maghrib. Dari terbenam apa? Dari mulai terbit fajar shodiq subuh sampai terbenam matahari maghrib, gak makan, gak minum. Dan itu ibadah yang berat. Kalau gak berat, kenapa banyak orang yang sahurnya kesiangan? Tahu gak sahur kesiangan? Itu kalau kita ke pasar itu banyak yang sahur kesiangan jam 7, jam 8 pada sahur itu. Coba aja. Cuman kelihatan kakinya doang ya. Hordengnya sih ditutup gitu. Nah, karena berat, maka Allah Subhanahu wa taala manggil orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ibadah ini tidak sulit untuk dilakukan karena berat, kecuali bagi mereka-mereka yang berdasarkan iman. Untuk melakukan ini akan menjadi ringan. Jadi untuk melakukan ibadah ini didasarkan dengan apa? Iman. Agar ibadah ini dilakukan dengan apa? Enteng, ringan. Itu yang pertama. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Untuk memberikan motivasi agar jangan sampai ibadah ini berat di samping didasarkan dengan iman, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah juga diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Nah, kama kutiba itu artinya sebagaimana juga telah diwajibkan. Ini kata Ibnu Katsir kalimatut targhib, satu kalimat untuk memberikan dorongan. Apa? Motivasi ya kalau bahasa kita, dorongan. Bahwa bukan saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan untuk berpuasa, tapi juga umat-umat yang dulu pun diwajibkan untuk apa? Berpuasa, tentunya dengan cara yang berbeda-beda, tapi kewajibannya apa? Puasa. Sehingga dengan demikian jadilah yang tadinya ibadah itu berat menjadi apa? Ringan. Kenapa? Karena berdasarkan iman. Yang kedua, juga telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian, sebelum kita. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, itu dilakukan beberapa hari. Ibadah puasa itu dilakukan cuman beberapa hari dalam 1 bulan. Nggak sampai setahun. Cuman apa? 1 bulan. Coba bayangkan kalau kita diwajibkan 1 tahun gimana puasa Ramadan. 1 bulan aja pas akhir-akhir udah pada apa? Banyak yang tepar gitu kan. Apalagi setahun gitu. Nah inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah sekalian, ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa puasa itu diwajibkan, dan yang mewajibkan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat perkembangan ibadah puasa, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka beliau senantiasa berpuasa yang dikenal dengan puasa Asyura 10 Muharram. Ini sebelum diwajibkan apa? Puasa Ramadan. Jadi Rasulullah SAW dengan para sahabat berpuasa dengan namanya puasa apa? Asyura. Puasa 10 Muharram. Kemudian ketika Rasulullah SAW ke Madinah, maka ternyata orang-orang Madinah juga berpuasa apa? Muharram 10 Asyura. Orang-orang Madinah dari kalangan Yahudi maksudnya. Ternyata orang-orang Yahudi juga Pak berpuasa di 10 Muharram. Kemudian Rasulullah nanya, kenapa berpuasa 10 Asyura? Lalu kata mereka, karena inilah hari di mana dimenangkannya, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dengan bala tentaranya dari kejaran kejaran Fir'aun. Dari kejaran apa? Fir'aun. Maka kami pun apa? Berpuasa. Karena memang orang-orang Yahudi mereka apa? Mengimani Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka menggunakan kitab Taurat. Lalu kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, nahnu ahakku minhum. Kita lebih berhak dari mereka untuk berpuasa di 10 Muharram. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau atau seandainya saya masih hidup di tahun yang akan datang, saya akan melaksanakan puasa yang hari ke-9. Sehingga menjadi puasa 9 dan 10 Asyura. Ya, kalau 9 itu namanya hari Tasu'ah. Kalau 10 hari Asyura, dari kata-kata tis'ah. Nah kemudian setelah itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi litakhir, memilih. Yang nggak puasa bayar fidyah. Yang nggak puasa apa? Bayar fidyah. Litakhir, belum ada apa? Belum ada paksaan. Tapi apa? Yang nggak puasa harus apa? Bayar fidyah. Itu proses kedua. Proses ketiga, baru Rasulullah SAW dengan para sahabat diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan dalil Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Barang siapa yang syahida, apa syahidah? Hadir di tempat tersebut, lalu menyaksikan hilal di antara kalian di bulan tersebut, fal yasum, maka hendaklah dia berpuasa di bulan tersebut. Artinya kalimat fal yasumhu itu wajib udah, nggak pakai pilihan lagi, wajib. Kecuali bagi mereka-mereka yang sakit atau yang safar, maka Allah SWT mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian maridun, ada yang sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, perjalanan jauh, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia melakukan puasa di hari-hari yang lain. Maksudnya dikodok di hari-hari apa? Yang lain. Tapi alasannya kena sakit atau safar. Tidak pilihan itu. Jamaah sekalian, inilah puasa. Nah, untuk memahami ini di bulan Ramadan, kita bukan hanya sekedar nggak makan, nggak minum, tapi juga kita harus tahu apa saja yang bisa membatalkan puasa, atau syarat puasa atau rukun puasa,
atau hal-hal yang berkenaan dengan apa? Puasa. Sebelum kita masuk ke situ, maka kita harus tahu dulu definisi puasa. Definisi itu apa sih? Batasan puasa. Puasa itu secara lughatan, secara bahasa, kalau bahasa yang lainnya secara etimologi, disebut dengan al-imsak, menahan diri. Makanya orang yang menahan diri nggak mau makan, nggak mau minum, itu puasa. Secara bahasa. Atau juga menahan diri nggak mau ngomong, anu lagi puasa nih nggak mau ngomong, itu namanya puasa. Tapi dalam sisi apa? Bahasa. Nah, dalam sisi istilahi atau syar'i, puasa itu adalah al-imsak anil muftirati minal akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Imsak, puasa itu adalah al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dari apa? Minal akli, makan. Wasyurbi, minum. Wal jima', bagi yang suami istri nggak boleh berhubungan di siang hari. Dari mulai kapan? Min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar subuh yang namanya fajar shadiq. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Tapi ingat, ma'an niyah, dibarengi, disertai dengan niat. Nggak makan siang hari dari mulai subuh sampai maghrib, tapi nggak niat, nggak jadi. Harus niat. Karena niat ini bagian dari rukun puasa. Makanya rukun puasa nggak banyak-banyak. Ada berapa rukun puasa? Cuma 2. Nggak banyak-banyak. Banyakan rukun sholat. Rukun puasa itu cuma 2. Pertama apa? Niat. Yang kedua, menahan diri dari nggak makan, nggak minum, dan hal-hal yang membatalkan apa? Puasa. Itu aja. Jadi apa? Ada niat. Tapi makan juga, nggak jadi juga, apalagi kan gitu. Jadi harus ada apa? Nggak makan, nggak minum, tapi juga apa? Ada niat. Jamaah sekalian, para ulama menyatakan apakah niatnya itu wajib dalam setiap malam, atau cukup pada awal bulan Ramadan saja? Bisa dipahami ya? Apakah niatnya itu wajib hanya di awal Ramadan saja atau setiap malam? Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa diwajibkan bagi seseorang untuk berniat kulla lailah, setiap malam. Kenapa? Karena masing-masing hari itu mustaqillah, berdiri sendiri ibadahnya. Sehingga karena berdiri sendiri ibadahnya, puasanya, maka diwajibkan untuk berniat setiap malam. Ini kata apa? Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Malik mengatakan boleh seseorang berpuasa dengan niat 1 bulan di awal Ramadan. Aku niat puasa 1 bulan penuh di ini tahun, di bulan Ramadan karena Allah. Berarti besoknya apa? Nggak niat lagi. Ini kata apa? Imam Malik. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah kebanyakan kan kita pakai Syafi'iyan. Tetap kita niat setiap malam untuk ihtiyaton. Apa ihtiyaton? Berhati-hati untuk melakukan. Walaupun dua-duanya sama ini. Seorang mustahil juga. Imam Malik kan siapa yang nggak kenal Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i juga beliau. Seandainya 1 malam kita kelupaan, kita sudah ditambal dengan niat malam pertama. Kenapa? Karena malam pertama kita udah niat apa? Aku niat puasa 1 bulan penuh. 1 apa? Bulan penuh. Berarti apa? Udah ditambal dengan malam pertama. Makanya kata para ulama, yang terbaik malam pertama kita apa? Niatin aja deh 1 bulan penuh. Gitu. 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Kemudian besoknya kita niat terus. Seandainya ada yang kelupaan, maunya mungkin ketiduran atau kelupaan,
maka niat itu udah ditambal di malam pertama. Gitu. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena niat ini rukun. Sebab kalau kita nggak niat, nggak jadi puasa kita. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal tersebut dibarengi dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, apa keutamaan puasa? Ada keutamaan bulan Ramadan, ada keutamaan puasa. Sekarang kita masuk ke keutamaan bulan Ramadan dulu deh. Keutamaan bulan Ramadan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma hadara Ramadan, riwayat Abu Hurairah, ketika datang bulan Ramadan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun mubarak. Telah diwajibkan, telah datang kepada kalian bulan yang mubarak. Apa mubarak? Yang diberkahi, yang penuh dengan berkah. Bulan Ramadan namanya banyak. Kadang disebut dengan syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang diberkahi. Kadang disebut dengan syahrul Quran, karena di situ diturunkannya Al-Quran. Kadang juga disebut dengan syahrus siam, karena di bulan itu kita diwajibkan untuk siam, berpuasa, maka disebut dengan apa? Syahrus siam. Kadang juga disebut dengan syahru lailatul qadar, bulan malam qadar, karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya malam apa? Qadar. Jadi malam Qadar itu tidak diturunkan di luar Ramadan. Ini kesepakatan ulama, walaupun ada yang berselisih. Tapi ijma ulama mengatakan apa? Bahwa malam Qadar adalah diturunkannya di bulan Ramadan. Jadi kalau sekarang ini kita nyari malam Qadar, nggak ada. Nanti di bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi itu apa? Bulan Ramadan. Jadi syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Apa sih berkah? Kita sering dengar kata-kata berkah atau barokah. Barokah itu jangan kita samakan dengan berkat ya. Ini nasinya berkat nih, berkah gitu. Kalau nasi berkah lain lagi, berkat gitu ya. Nasi ngambrek apa? Diangkat dibawa pulang, itu namanya apa? Berkat ya. Tapi kalau barokah ya, itu ziyadatul khair wa numul khair. Bertambahnya kebaikan dan meningkatnya kebaikan. Makanya dalam setiap bulan Ramadan, orang-orang mukmin, umat Islam ketika datang bulan Ramadan itu bertambah kebaikannya, meningkat kebaikannya. Yang tadinya masjid sepi, luber, sampai ke jalan-jalan. Hampir pengurus masjid kebingungan, kenapa? Tikernya kurang. Saking apa? Banyaknya. Itu di malam pertama. Tapi malam selanjutnya terserah Anda, kan gitu kadang-kadang. Apalagi udah mulai apa? Menjelang-jelang lebaran. Masjid udah mulai sepi lagi. Jemaah sekalian, jadi bertambah kebaikan di bulan Ramadan. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, di bulan Ramadan pada ke masjid tuh. Betul. Yang tadinya nggak pernah sholat subuh berjamaah, di bulan Ramadan sholat subuh. Begitu gak? Ada gak yang begitu? Yang tadinya nggak pernah baca Quran, di bulan Ramadan apa? Baca Quran sampai hatam berkali-kali gitu. Jadi, dan yang tadinya nggak pernah sholat berjamaah 5 kali, di bulan Ramadan diusahakan bisa 5 kali. Kenapa? Karena memang bulan yang dimana di situ Allah berkahi, meningkat. Ibadah seseorang itu apa? Meningkat. Ziyadatul khair. Jadi kebaikan itu meningkat, wa numul khair. Dan bertambah. Bertambah dan meningkat. Ufturidu alaikum siyamuhu. Diwajibkan atas kalian, dalam hadis ini, diwajibkan atas kalian siyamuhu. Berpuasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibukakan pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dan ditutup
pada bulan Ramadan pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka. Maksudnya apa? Maksudnya pintu surga Allah buka lebar-lebar bagi mereka yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dibuka lebar-lebar ya, bagi mereka yang melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan. Kebaikan itu banyak. Ya. Amal soleh, sodakoh, baca Quran dan sebagainya itu apa? Dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Dan ditutup pintu-pintu neraka bagi mereka yang bertaubat, yang minta ampun kepada Allah SWT. Makanya di dalam bulan Ramadan disebutkan ya, dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala ada satu malam yang dimana ada setiap malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seseorang, dimerdekakan dari apa? Api neraka. Itu di bulan Ramadan. Itu apa? Di bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Ramadan itu banyakin kita apa? Baca Quran khususnya karena syahrul Quran. Kita banyakin sodakoh, banyakin amaliyah yang lain. Di samping kita memperbanyak untuk beristighfar dan minta ampun kepada Allah SWT. Apalagi pada saat sahur. Karena da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh adalah mereka senantiasa minta ampun dan bertobat kepada Allah SWT pada waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Itu ada di dalam surat Al-Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka senantiasa minta ampun. Makanya ketika kita habis sahur tuh, jangan kita ngobrol, jangan kita nonton TV sambil nungguin kuis. Tapi apa? Banyakin minta ampun, istighfar ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu itulah waktu yang ijabah, baik di luar Ramadan apalagi di dalam bulan Ramadan. Kemudian wa tuqallu fihi syayatin, dan dibelenggu padanya setan-setan. Maksudnya dibelenggu apa? Dengan amalan kita, kita membelenggu setan-setan yang akan menggoda kita. Dengan puasa kita belenggu setan untuk tidak apa? Menggoda kita. Karena yang namanya syahwat syaitaniyah pada manusia itu kan nggak bisa dihilangkan kecuali dengan apa? Kita melakukan kebaikan kepada Allah SWT. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Lebih baik dari 1000 bulan satu malam. Kalau kita beribadah di malam tersebut, satu malam tuh di malam tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun kurang lebih. Dan umur kita belum tentu sampai ke situ. Padahal cuma satu hari, satu malam ya. Tapi kita mendapatkan pahala 83 tahun kurang lebih. Makanya malam itu jangan kita abaikan. Kenapa? Karena itu malam yang utama. Kata para ulama, malam yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Malam apa? Lailatul Qadar. Dan itu terjadi hanya di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, kemudian keutamanya lagi adalah mansoma Ramadana. Disebutkan bulannya. Mansoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa banyak kan? Tapi di sini disebutkan apa? Mansoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Imanan, dengan dasar iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu yang dilakukan dengan sebab dia berpuasa di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan juga disebut dengan apa? Syahrul Maghfirah. Syahrul Maghfirah itu apa? Bulan pengampunan. Karena dengan kita berpuasa di bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi bahwa as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan.
Sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Kemudian Jumat ke Jumat, antara Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan ke Ramadan. Ya. Ramadan yang lalu, masuk lagi ke Ramadan yang akan datang. Di antara 2 Ramadan, itu mukaffiratun lima bainahunna. Itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Idza jatunibatil kabair, apabila dia tidak melakukan dosa besar. Ya. Kalau dia nggak melakukan dosa besar, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT dengan sebab dia berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, ini adalah keutamaan orang yang keutamaan bulan Ramadan. Ya. Keutamaan apa? Bulan Ramadan. Dan satu-satunya bulan yang disebutkan langsung namanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Ya. Disebutkan langsung. Kalau bulan-bulan lain saya lihat nggak ada deh, seperti kecuali 4 bulan yang disebutkan apa? Minha arba'atun hurum. Tapi tidak disebut satu-satu. Cuma secara global. Tapi siapa? Secara global. Tapi Ramadan langsung disebut namanya tuh Syahrul Ramadan. Gitu. Rabiul Awal nggak disebut namanya. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya. Rajab disebut nggak namanya di dalam Al-Quran? Enggak. Sya'ban juga enggak. Terus Dzulqa'dah enggak. Dzulhijjah enggak. Syawal juga enggak disebutkan. Tapi Ramadan disebutkan langsung dengan namanya. Ya. Syahrul Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan. Makanya bulan Ramadan. Jamaah sekalian, ada ancaman orang yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ancaman. Jadi memang manusia itu perlu diancam kalau dia nggak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping manusia juga dibutuhkan untuk diberikan motivasi. Barang siapa yang melakukan ini akan diberikan kebaikan, akan mendapatkan pahala, akan dimasukkan ke surga. Itu motivasi. Tapi ada juga ancaman. At-targhib minal fitri fi Ramadan. Ancaman bagi orang yang berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ural Islam wa qawaiduddin salasatun. Ural Islam, tali Islam dan pondasi agama itu ada 3. Jadi tali Islam, jadi diikat Islam, dan pondasinya itu ada berapa tadi? Ada 3. Ya. Alaihinna ususul Islam. Di atas 3 pondasi inilah dasar-dasar Islam. Di atas pondasi ini apa? 3 pondasi ini apa? Dasar-dasar Islam. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 ini saja, dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Ini kata Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abbas. Apa itu yang 3 pondasi tadi? Syahadatu an la ilaha illallah. Pertama, bersyahadah bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ini pokok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini pokok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu apa? Pokok yang nggak boleh kita tinggalkan. Karena ini apa? Pondasi. Yang kedua, wassalatul maktubah atau wassalawatul maktubah. Salat yang 5 waktu. Itu juga pokok, hati-hati. Bisa apa? Bisa keluar dari Islam ketika orang meninggalkannya dengan sengaja. Dengan main-main. Bisa juga keluar dari Islam karena dia mengingkari kewajiban berpuasa. Kewajiban sholat. Nah, yang ketiga adalah wasaumi Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai seseorang mengenteng-entengkan kewajiban ini nih. Pertama, sholat. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan.
Kalau haji kan seumur hidup sekali. Haji seumur hidup sekali juga? Sekali. Dan itu pun kalau kita mampu, ada duit, sehat, panjang umur, aman di perjalanan. Di perjalanan sih aman, tapi kita nggak punya duit, berangkat nggak? Ya enggak. Punya duit, tapi di perjalanan nggak aman. Kalau kita jalan juga, kita terancam jiwa kita. Wajib nggak? Ya enggak. Jadi itu yang disebut dengan istitoah. Zakat juga begitu. Zakat mal, harta, harus ada haul, ada nisab, ada hartanya. Saya mau bayar zakat tapi nggak punya harta, bisa nggak? Ya pakai harta, namanya zakat. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Tapi kalau sholat, wajib dia berpuasa, melakukannya. Sholat itu wajib. Wajibnya kapan? Kapan saja, 5 hari 5 kali 1 hari. Gitu. Dan tidak ada alasan, saya nggak bisa nih. Kenapa? Sakit, nggak bisa diri kelamaan. Boleh duduk. Waduh, saya duduk juga kelamaan duduk kram. Boleh sambil baring-baring, bayangkan. Ada jalan keluarnya. Oh, saya nggak bisa baring-baring juga. Kenapa? Udah susah deh pokoknya. Udah deh, nanti disolatin aja deh kalau gitu. Terakhir. Habis gini nggak bisa, gini nggak bisa. Ya. Selama ruh kita masih ada, maksudnya ruh kita masih ada masih hidup, masih tetap kita diwajibkan untuk sholat. Oh, saya nggak bisa kena air, kenapa? Kalau kena air meriang, ada tayamum. Oh, saya lagi perjalanan jauh nih, sibuk, kayaknya susah. Ada jamak takdim, jamak takhir, boleh dikosor. Jadi nggak ada alasan lagi deh untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Kewajiban. Kemudian shaum Ramadan juga begitu. Shaum Ramadan wajib bagi mereka yang mampu juga. Oh, saya nggak puasa di bulan Ramadan nih, sakit. Ente wajib qada nanti di hari-hari lain. Nah, inilah puasa. Jadi ini termasuk bagian dari ancaman. Jangan sampai seorang berani-beraninya untuk meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Ustaz, ada orang yang puasa bisa tapi sholat enggak gitu. Ada gak yang gitu? Nah, ya dua-duanya wajib. Sholat juga wajib 5 waktu, puasa juga wajib. Atau ada Ustaz, orang sholatnya rajin tapi puasa juga enggak? Ya enggak juga, enggak boleh. Kenapa? Karena ini pondasi. Kan tadi disebutkan alaihinna ususul Islam. Di atas 3 pondasi inilah dasar-dasar Islam. Pertama syahadah, yang kedua sholat 5 waktu, dan yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam hadis, hadis ini Abu Hurairah mengatakan, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamad dahar kullihi wa insamahu. Barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa adanya rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah, tidak ada udzur, lam yaqdi anhu, dia tidak akan bisa untuk mengqadha puasanya walaupun seumur hidup. Kata-kata ad-dahr itu bisa dikatakan seumur hidup atau setahun. Ad-dahr itu kasomid dahar. Pokoknya nggak bisa dibayar walaupun dia puasa begitu banyaknya. Kenapa? Karena keutamaannya beda di puasa di luar Ramadan dengan di bulan Ramadan, keutamaannya. Makanya nanti biar kita bisa mendapatkan puasa Ramadan tapi 1 tahun pahalanya, habis Ramadan kita tambah lagi dengan 6 hari Syawal. Hitungannya Hitungannya adalah fi kulli hasanatin asrun. Bagi setiap 1 kebaikan 10 pahala. Berarti kalau 30 hari 300.
ditambah 60 berarti apa? 360. Maka disebutkan barang siapa yang melakukannya ini diiringi dengan 6 hari habis bulan Ramadan, dia akan mendapatkan kasaumid dahri, seperti puasa setahun. Seperti puasa setahun. Cuma 6 hari tambahannya, tapi apa? Seperti puasa setahun. Udah disuruh belum nih? Udah, Masya Allah, kelupaan ini. Untung nggak sampai Johor nih. Ini saja Bapak sekalian. Insya Allah pada pertemuan nanti habis Syawal kali ya. Nanti dilihat jadwal dulu ya, soalnya masalahnya saya nggak tahu. Nanti kita lihat deh, nanti saya kasih tahu. Soalnya nggak ada informasi, biasanya kayak gini, Ustaz ditutup tiba-tiba tutup gitu kan. Padahal kita udah diminta gitu. Makanya saya lihat dulu nanti ya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita sambut bulan Ramadan dengan bahagia. Bersihkan hati kita, sucikan hati kita, hilangkan rasa kedengkian kita, bersihin. Kenapa? Kalau hati seorang kotor, ingin melakukan ibadah berat, maka harus dibersihkan. Yang kedua, harus berdasarkan ilmu tadi tuh. Salah satunya saya disebutkan tadi bagaimana cara niatnya, ya. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa, termasuk juga rukun puasa. Kita udah tahu rukunnya cuma 2. Pertama tadi apa? Niat. Yang kedua, menahan diri dari nggak makan, nggak minum aja, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Tapi juga jangan sebatas itu, kita juga harus menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Jangan sampai kita cuma dapat puasa, nggak makan, nggak minum, tapi pahalanya hilang. Salah satunya apa? Jangan gibah, jangan ngerumpi, ceritain orang, pokoknya berbuat maksiat. Makanya siang hari banyakin baca Quran agar kita bisa meninggalkan. Kalau kita baca Quran itu hilang deh ucapan kita, kecuali hanya baca Quran saja. Ini saja saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.